Selanjutnya, latar belakang pada artikel penelitian kedua, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya kemampuan regulasi emosi pada remaja yang tengah memasuki masa transisi menuju dewasa. Pada fase ini, remaja mengalami berbagai perubahan baik secara biologis, psikologis, hingga sosial emosional yang memicu munculnya tekanan emosional dan memunculkan perasaan sensitif, mudah tersinggung, dan memiliki kecenderungan untuk berperilaku impulsif apabila tidak mengelola emosinya dengan baik. Rendahnya kemampuan regulasi emosi pada remaja dapat memicu munculnya berbagai dampak negatif seperti perilaku agresif, perundungan, hingga kesulitan dalam menghadapi stres tekanan hidup. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan remaja dalam mengelola emosi dan menyelesaikan masalah secara adaptif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan kemampuan problem solving, yang memungkinkan individu untuk berpikir secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi, serta mengambil keputusan yang lebih rasional dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Dengan demikian, pelatihan problem solving dipandang sebagai intervensi yang potensial untuk meningkatkan kemampuan regulasi emosi pada remaja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas dari pelatihan problem solving dalam membantu meningkatkan kemampuan regulasi emosi pada remaja. Selanjutnya adalah identifikasi variabel penelitian. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu pelatihan problem solving menggunakan metode ideal, yang diberikan sebagai bentuk intervensi kepada kelompok eksperimen. Variabel ini berperan sebagai variabel yang dimanipulasi dengan tujuan melihat pengaruh pelatihan problem solving tersebut terhadap perubahan kondisi subjek penelitian. Sementara variabel terikat pada penelitian ini yaitu regulasi emosi pada remaja yang merupakan kemampuan individu dalam mengatur, mengelola, dan mengontrol emosi yang diukur melalui skala regulasi emosi sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Kemudian, variabel pengganggu atau confounding variable meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit oleh peneliti, namun dalam pembahasan disebutkan bahwa penelitian eksperimen berlangsung selama 2 minggu sehingga memungkinkan adanya pengaruh dari faktor lain di luar perlakuan yang diberikan selama proses penelitian. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Secara implisit, dalam penelitian ini terdapat 2 hipotesis yang diuji. Hipotesis 1, terdapat perbedaan kemampuan regulasi emosi sebelum dan sesudah diberikan pelatihan problem solving pada kelompok eksperimen. Hipotesis 2, terdapat perbedaan kemampuan regulasi emosi antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Kedua hipotesis ini digunakan untuk melihat efektivitas pelatihan problem solving terhadap kemampuan regulasi emosi pada remaja, baik secara intra maupun antar kelompok. Nah, selanjutnya yaitu ada metode. Yang pertama ada partisipan atau subjek penelitian. Partisipan dalam penelitian ini itu berjumlah 32 orang yang merupakan siswa di SMPN 4 Kepanjen. Nah, sampel penelitian itu dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dikarenakan kondisi penelitian yang tidak memungkinkan untuk dilakukan teknik random assignment. Subjek penelitian ini kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen jumlah 16 orang dan juga kelompok kontrol yang berjumlah 16 orang. Yang kedua ada desain yang digunakan. Nah, penelitian dalam jurnal ini itu menggunakan pendekatan quasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group. Desain ini itu melibatkan 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol yang tidak dipilih secara acak. Artinya, pembagian subjek itu dilakukan berdasarkan kriteria tertentu tanpa randomisasi sehingga kemungkinan adanya perbedaan karakteristik awal antara kedua kelompok. Meskipun demikian, desain ini itu tetap relevan untuk digunakan dalam konteks pendidikan karena mempertimbangkan keterbatasan situasi lapangan. Seperti kondisi sekolah yang tidak memungkinkan pembagian subjek secara acak. Yang ketiga ada pengukuran variabel dependen. Nah, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan regulasi emosi pada remaja yang diukur menggunakan skala khusus yang telah dimodifikasi dari teori James dan juga Gross. Skala ini itu mencakup beberapa aspek penting dalam regulasi emosi seperti kemampuan menerima emosi, mengendalikan respon emosional, serta menggunakan strategi yang tepat dalam menghadapi situasi yang menekan. Nah, instrumen tersebut itu telah melalui proses uji validitas dan rehabilitas sehingga dapat dinyatakan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu ada prosedur eksperimen. Nah, prosedur eksperimen penelitian itu diawali dengan pemilihan sampel sebanyak 32 remaja yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu eksperimen dan juga kelompok kontrol. Sebelum memberikan perlakuan, kedua kelompok
terlebih dahulu menjalani pretest untuk mengetahui kondisi awal regulasi emosi. Selanjutnya, kelompok eksperimen diberikan pelatihan problem solving menggunakan metode ideal yang berlangsung selama 2 minggu dan 2 kali pertemuan. Nah, penelitian ini itu mencakup pemberian materi, diskusi, serta praktik langsung melalui studi kasus yang relevan dengan kehidupan remaja. Nah, pada pertemuan berikutnya, peserta juga diberikan pemahaman tambahan mengenai regulasi emosi serta kegiatan yang mendukung seperti ice breaking untuk mengenali emosi. Nah, secara menyeluruh rangkaian pelatihan selesai, kedua kelompok itu diberikan protes untuk mengukur perubahan yang terjadi. Nah, prosedur ini itu dirancang sesuai sistematis agar dapat melihat efektivitas intervensi secara langsung. Meskipun pelaksanaannya masih terdapat kemungkinan mempengaruhi faktor eksternal yang dapat Meskipun dalam pelaksanaannya itu masih terdapat kemungkinan pengaruh dari faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada eksperimen ini menunjukkan bahwasannya pelatihan problem solving itu terbukti membantu meningkatkan kemampuan regulasi emosi pada remaja. Ini terlihat dari adanya peningkatan skor setelah pelatihan dan secara statistik hasilnya memang signifikan. Namun saat dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapat pelatihan, perbedaannya ternyata tidak terlalu terlihat. Artinya peningkatan yang terjadi belum cukup kuat untuk membedakan kedua kelompok secara jelas. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan kemampuan awal ataupun adanya faktor lain yang tidak terkontrol selama penelitian. Hasilnya yaitu pelatihan problem solving itu bermanfaat, tetapi pengaruhnya belum cukup kuat jika dibandingkan dengan kelompok lain. Selanjutnya pada kesimpulan penelitian ini yaitu pelatihan problem solving membantu remaja dalam mengelola emosi dengan lebih baik sehingga mereka bisa menghadapi masalah dengan cara yang lebih tenang dan adaptif. Namun hasilnya belum sepenuhnya kuat jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan pelatihan. Artinya efektivitasnya masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Selanjutnya pada kelebihan, penelitian ini menggunakan desain eksperimen sehingga bisa menjelaskan hubungan sebab akibat dengan jelas. Selain itu, metode ini mudah diterapkan di sekolah sehingga memiliki manfaat nyata bagi guru dan praktisi. Pada intinya, penelitian ini kuat secara metode dan juga berguna secara praktis. Tidak hanya kelebihan saja, pada penelitian ini juga mempunyai kekurangan, yaitu tidak ada pembagian kelompok secara acak sehingga hasilnya bisa bias. Jumlah sampel juga kecil, jadi hasilnya sulit digeneralisasikan. Selain itu, waktu intervensinya itu juga singkat sehingga pengaruhnya mungkin belum maksimal. Pengukuran menggunakan self-report juga berpotensi tidak akurat dikarenakan tergantung kesusahan dan kesadaran responden. Pada intinya, penelitian ini juga tidak melihat efek jangka panjang ataupun jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi belum diketahui apakah hasilnya bertahan atau hanya sementara. Dan hasil penelitian ini masih terbatas dan perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya.